Kadang mimpi bawa musibah, melihat buaya timbul tinggalam, sakalnya pun tidak diambil dia ler. 6 bulan nunggak ada bayar, wajar ambilnya. Nah, kalau Imam Malik dia mimpi malam siang jadi kenyataan. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah, tuan-tuan guru yang saya muliakan, terima kasih saya sampaikan kepada Sahibul Hajah, Sahibul Bait. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangkaian peringatan haul kedua orang tua dan dirangkaikan dengan tuan guru kita, insya Allah. Mudah-mudahan kesempatan yang diberikan kepada saya akan dapat saya gunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga pertemuan dan kumpulnya kita di tempat ini akan mendapatkan tambahan berkah dan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk kita semua. Manfaat di dunia, lebih-lebih manfaat di akhirat. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin." Dalam satu riwayat, "Idza matal insan," apabila sudah wafat anak Bani Adam, maka terputus oleh amalnya. Kalau kita ini sudah meninggal dunia, kada bisa lagi nambah amal. Semasa hidup inilah orang bisa beramal, kecuali 3 macam perkara yang masih dapat menambah nilai pahala. Yang pertama, sedekahtin jariyah. Sedekah yang mengalir ialah wakaf. Tafsiran hadis di situ, sedekah jariyah itu wakaf yang kita berikan berpahala. Apabila dipakai orang nambah pahala, dipakai orang lagi nambah pahala. Meninggal yang berwakaf tuh, dipakai orang masih wakafnya nambah pahala, dipakai nambah pahala. Padahal si din sudah meninggal dunia, itu kan seakan-akan si mayit masih beramal karena wakaf tuh amalnya. Jadi amalnya yang masih mengalir itu amal jariyah, artinya sedekah jariyah. Itu memang amalnya amal hidup terbawa ke mati. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diambil manfaat dengannya. Itu ilmu diajarkan ilmu oleh tuan guru sapat, dilanjutkan oleh murid sidin, dilanjutkan oleh murid sidin. Maka setiap ilmu yang kita lanjutkan, sidin yang mengajarkan kepada guru kita sampai kepada sidin, maka dapat aliran pahala. Itu amal sidin waktu hidup.
walaupun sudah meninggal tetap mengalir, itu amal. Sebenarnya mayat kita coba amal, tapi yang ini masih bisa. Itu kan ilmu, kan amalnya. Mengajari orang mengaji Al-Quran amalnya. Mati sidin, diajarkan pulang Al-Quran kepada yang lain, nambah pahala, jadi kan masih beramal sidin. Nang ketiga, awaladin soleh yad'ulahu, atau anak yang soleh yang mendoakan kepadanya. Ini sampai haulnya, tuan rumah memperingati haul kedua orang tuanya. Itu namanya anak yang soleh. Kenapa? Anak itu kan hasil didikan orang tuanya. Maka orang tuanya meninggal, anak itu menjadi anak soleh, lalu setiap amalnya mengalir kepada dia seakan-akan si mayit masih beramal. Karena itu memang amalnya, menggawinya. Nah, kalau tidak ada amal peninggalan, terpaksalah nunggu kiriman orang. Lah, kalau kiriman orang itu bukan amalnya. Ini kan hadis, dia tidak bisa lagi beramal. Kalau kita baca Yasin sama-sama, bukan untuk kedua orang tua kita, niatnya itu bukan amal si mayit. Itu amal kita, cuman dihadiahkan kepada si mayit. Doa yang kita baca dihadiahkan kepada si mayit. Sampailah doa kita orang hidup kepada mayit, sampai Nabi berdoa, Allahumma ghfir li Ummi Salamah. Asalnya Ummi Salamah itu mata sidin tercalang, menjerit orang. Karena roh keluar itu kan matanya mengikuti roh. Rupanya Mbah meninggal itu kan ada tertutupakan mata. Makanya kalau orang meninggal itu ditutup mata. Kalau ini mau ditutup, kena muntung diikat, jangan dibiarkan, kena mencalang. Tuh katanya gini, jaga dari hidup sampai ke mati, masih mencilit mati orang. Yang nunggu itu salah. Maunya lagi lembut tuh lah, kalau sudah nangkaras, yang ada mau lagi ditutupin mencalang masih. Lalu Nabi berdoa, Allahumma ghfir li Ummi. Maka doa kita orang hidup itu manfaat untuk si mayit. Sepakat sudah ulama yang empat. Ulama mazhab yang empat ini sepakat, setiap bacaan yang kita baca tadi, baca Yasin, zikir, kita hadiahkan kepada yang diniatkan tadi, itu sampai. Menurut Imam Malik sampai asal diniatkan. Imam Malik ini tidak usah dikhawatirkan lagi kayak pak alimnya. Makanya kita mau hendak bertahlil berenai aja. Kita hendak mempertahlilan berenai aja, jangan protes kesiangan. Orang yang diprotes orang alim. Imam Malik itu tuh umur din 70 tahun, itu guru sidin aja memaham Al-Quran dan hadis 700 orang gurunya, supaya jangan tersalah. Maka bukan guru nang wahini, guru beheri nang wali-wali gurunya 700 orang. Kita mana ada bisa guru 700, paling ada bertujuh. Itu kan guru silat berdua. Imam Malik hafal hadis 300.000 hadis, awak 3 buting juga hadis itu kita amalkan. An-nazafatu minal iman, kebersihan setengah daripada iman, rumah berhamburan. Syuting hadis kita amalkan. Nah, kalau Imam Malik ini orang ribuan hadis hafal. Guru sidin banyak 700 orang. Sidin memahami itu saking hati-hatinya sampai berkaramat sidin. Makanya keramat yang diberikan Allah kepada Imam Malik, Imam Malik itu setiap malam bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kabila bermimpi bertemu Nabi, menyalahkan Imam Malik. Kada sampai pahala Yasin diprotes pulang. Marah itu orang behari dah. Itu khilaf orang behari, kita ada membahas. Kita nompat nang mana, jangan menghantui orang. Ini orang bertahlil dihantuinya, itu kenal dosanya. Apanya dosa orang baca Yasin di mendatang dosa. Lain kalau kita berjugitan. Nah itu lain kisah. Baca Yasin tahlil di mana datang dosanya. Makanya Imam Malik ini setiap malam bermimpi bertemu Rasulullah. Sidin kalau bermimpi malam itu siang jadi kenyataan. Imam Malik itu bermimpi malam melihat singa masuk ke kota Madinah, menginum habis banyu Madinah. Paham sidin? Uji sidin, esok aku kedatangan murid singa ilmu, haus ilmu, hadang sidin. Yang datang siapa? Imam Syafi'i radhiyallahu an. Kita mana ada mimpi malam siang jadi kenyataan. Tapi bagus saya mimpi kata karuan. Kita mimpi di kampung anjing. Kalau jadi kenyataan kemana bukahan esok? Nah untung cuman mimpi. Kadang mimpi bawa musibah, melihat buaya timbul tinggalan, sakalnya hendak diambil dia ler. 6 bulan nunggak kada bayar, wajar ambilnya. Nah,
Kalau Imam Malik dia mimpi malam siang jadi kenyataan. Maka Sidin mengatakan sampai bacaan kita ini sampai. Senang orang yang meninggal dunia dalam kubur, senang. Imam Abu Hanifah sama mengatakan sampai bacaan kita orang hidup. Imam Abu Hanifah ini luar biasa. Sidin Imam Abu Hanifah tuh semalaman suntuk beribadah kepada Allah, dan beliau kadang mau pati banyak bercakap. Ada pati mau banyak bercakap. Sidin kadang mau walaupun disalahkan orang, Sidin kadang mau bercakap. Ada mau Sidin membela diri itu ada mau. Apa gawinya? Beramal itulah. Sedikit cakap beliau karena takut terpelisit daripada bercakap. Kita kan kebanyakan bercakap. Kebanyakan menyalahkan orang. Imam Abu Hanifah kadang mau Sidin. Beranai Sidin. Diangkat jadi qadhi kadang mau Sidin. Beliau mengatakan sampai bacaan kita orang hidup nih. Imam Syafi'i begitu pulang, mengatakan sampai bacaan kita orang hidup asal diniatkan. Imam Syafi'i ini kada usah dikhawatirkan. Sidin memaham hadis, ada satu hadis kada paham, 3 bulan berjalan mencari guru hendak mengerti tentang hadis tuh. Imam Malik, Imam Syafi'i ini gurunya membacakan hadis dalam satu pertemuan 600 hadis. Habis pertemuan ke 600-nya hafal. Otak Sidin kayak otak HP nih merakam nih. Sama banget nih. Ini nih hafal banget nih. Imbah aku ceramah hafalnya. Ada nada tinggalnya. Imam Syafi'i itu apa yang disampaikan guru langsung hafal. Apa yang disampaikan langsung hafal. Malam dibagi 3. Sepertiga malam hagin memaham ilmu. Sepertiga malam hagin beribadah. Sepertiga malam hagin lain-lainnya. Wajar Sidin berkeramat. Sidin pengajian lampu pajah. Ambil Sidin dan huyung akan Sidin jadi lampu surut. Aku hari itu juga. Rahat pengajian pajah lampu, aku angkat HP jadi lampu surut. Saya hidup pang baterainya dia. Membangsa daun jadi lampu surut hingus kan mau jadi. Kenapa? Amal kada sama. Kada usah dikhawatirkan. Imam Syafi'i ini keramahnya luar biasa, ilmunya luar biasa, amalnya luar biasa. Sidin yang mengatakan sampai pahalanya dalam kitab Petunjuk yang Indah kayak itu jelasannya. Imam Ahmad bin Hambal, bacaan kita nang hidup nih nang kayak tadi itu diniatkan lagi nang meninggal sampai. Imam Ahmad bin Hambal ini orangnya hati-hati luar biasa. Sidin beramal nih minta banget dengan Allah agar ikhlas. Beliau berdoa, Allahumma dullani ala tariqis shadiqin waj'alni min ibadikal mukhlisin. Ya Allah, tunjuki aku amal nang benar, jadikan aku hamba nang ikhlas. Masuk penjara Imam Ahmad bin Hambal kada salah, ada protes Sidin, ada protes. Karena Sidin ikhlas, memandang di balik itu semua ada Allah berkehendak, ada protes Sidin. Imam Ahmad bin Hambal tuh hati-hatinya memakai hukum, selama hidupnya kada pernah membalas semangka. Karena kada ketemu dalilnya dalam Al-Quran baik hadis dari mana memulai membalas semangka tuh. Ada tahu, makanya kedua ini balas semangka. Awak kurang semangkanya. Jadi pisau berhempaskin. Jadi hendak menyalahkan Imam Ahmad bin Hambal meleset. Kada kawa. Sepakat sudah Imam Na'ampat mengatakan sampai. Tapi bagaimanapun kita janganlah mengharap kiriman orang saja. Tapi kitalah nang beramal. Maka itu ujian Nabi irtanim khamsan qabla khamsin. Gunakan 5 macam kesempatan sebelum datang 5 macam penghalangnya. Pertama, syababaka qabla haramika. Gunakan masa muda sebelum datang masa tuha. Penyakit nang kada kau diobati penyakit tuha. Tuha tu kemana aja berobat kada mau lagi anom. Tetap tuha itulah masuk rumah sakit 6 bulan diimpus keluar makin tuha lagi. 6 bulan bang di rumah sakit. Ada kau diobati maka sudah Tuhan nih waman nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Karena kata Allah barang siapa nang kami panjangkan umurnya sedikit demi sedikit kami kembalikan kepada asalnya. Asalnya kita berkisut berjalan kita sudah Tuhan umur 78 bini 76. Orang anak sudah belain beretaan berduaan kelotok-kelotok di rumah taimbai belang tuh garingnya setia banget guna berdua nih. Nah, sikong berjalan bekisut, sikong betingkaung mirip anak kembar di masa lalu. Karena kita kembali asalnya kita berjalan tahun undur kena Tuhan tahun undur ya pulang. Asalnya berjalan beingkut ke dinding kena beingkut ke dinding ya pulang.
asalnya kada begigi kita tuh hak kada begigi kada juga, cuman bedanya ada. Mun karena kada begigi berebut orang mencium, mun tuh hak kada begigi siapa yang cium? Cucunya belum tentu hendak jadi cium, amoknya ada terima, cucunya nyapui kamuntongnya kada cium neneknya. Aduh, kita kembali asal. Makanya kita nih sebelum tuha, umur masih muda, gunakan untuk beramal ibadah, meningkatkan takwa kepada Allah. Karena orang beriman itu harus bertakwa. Takwa itu apa? Yuradu bihi al-ikhlas, nang dikehendaki dengan takwa tuh apabila beramal ikhlas. Makanya kita nih di dalam beramal nang apa aja harus ikhlas. Guru saya sering pesan begitu. Jangan kada ikhlas. Nang apa aja nang digawi harus ikhlas, karena al-ikhlas ruhul amal. Ikhlas itu rohnya amal. Ikhlas itu kayak orang behira. Orang behira itu ada 3 macam kelebihannya. Kelebihan orang behira pertama, apabila nak behira kada suah menunda-nunda. Ada suah nunda. Orang ikhlas tuh kada suah menunda beramal. Berbuat baik kada mau menunda. Orang nak behira bangun jam 1 malam, lampu pagi hari gerimis, musim hantu pocong pulang tuh orang sebelah hanya meninggal. Tetap behira kita tengah malam tuh kada peduli lah, tahan bejaap kita, tahan begagap berjalan. Dia ada sejarah marah aku isok aja behira tarai juga muka ada kuning tapi antara dua lah muka ada hijau tergantung pemakan. Ada suah nunda. Nang kedua orang behira tuh kada suah hitung. Kita selama seminggu nih suah lama hitung berapa kali masuk WC. Ada suah orang beramal ikhlas tuh kada suah hitung. Apabila masih menghitung kebaikan kita kepada orang, ketika orang tuh melupakan kita, dulu aku tuh ada ikhlas begitu. Nang ketiga kelebihan behira itu kada suah menyesal. Ada loh orang behira menyesal. Imbah makan durian, imbah makan lauk sop undang galah. Tapi behira sayangnya dede. Malah alhamdulillahillazi azhaba anni al-azza wa afani. Orang beramal ikhlas kada pernah menyesal. Menolong orang sekalipun orang tuh kada peduli, kada pernah menyesal. Itulah orang beramal ikhlas. Kalau ikhlas tuh ada pada diri kita, pokoknya selesailah. Tuan Guru Sapat Sidin melakukan mengajarkan ilmu itu tulus ikhlas. Murid dijamu Sidin. Maka tanda-tanda wali itu pemurah kada pemarah. Ada pemarah. Kada pemarah tapi pemurah. Makanya kata Imam Khatim Al-Asam, amun kita nih hendak selamat hidup, jangan pemarah. Apabila orang salah, maafkan. Yang kedua, kita jangan balas salah. Kita nih alhamdulillah lah, kalau hidup bermasyarakat kada penyarikan gede, tapi di rumah penyarikan. Nang laki ini bilang nagur bini sarik terus. Nang bini juga kada bagian salah sedikit, makin gau juga. Sama. Nang bini sama, nang laki sama. Amun on bini orang maka ramah minta ampun. Ada bini orang lalu hendak kadai, hendak kemana mbak? Hendak kadai. Hati-hati mbak, licin mbak. Iya terima kasih. Tup hantak. Noh kasihannya. Ayo pinggang mbak, pinggang mbak, ayo mbak, pinggang mbak. Sakitkah? Sakitkah? Bini orang. Tarai bini awak. Hendak tulak. Hendak kemana tuh? Ya. Hendak ke toko. Hati-hati aja. Jangan licin. Soalnya tup hantak. Kuda aku padahakan. Kemana? Mandak mata. Orang hati-hati dari padahakan masih lagi lingah. Han sakit lo kok. Mun bini orang maka sakit kan mbak. Bini orang han sakit lo kok. Ya. Kadang-kadang kita nih ke orang ramah, ke rumah kade. Nang bini sama juga. Mun laki orang datang ke kelinting mulakan benyo. Nyorongnya. Jangan repot-repot mbak. Kade repot kok aja. Cuman bikin air, tok karena laki seorang beli begawi setengah jam duduk ada keluar kopi belum. Jangan laki ulahkan banyu ding, ulah seorang jago sibuk. Bibinian gitu juga. Amun berreguan di rumah orang, menggini orang bersesapu, ditagur ada masih. Ada usaha mbak, ada usaha mbak. Ini bisa ikakanakan. Kada aja aku mumpung di sini aku biasa aja. Wah kayak ikhlas banget, membasuh piring, tahan menyingsing baju sampai ke siko. Di rumah maka bersesapu sambil bermamai. Ini abah ini kebiasaan ini di mana nginum di situ anak cawan coba pang diendak nih bambu kan. Ya Allah, ada orangnya datang malamnya. Aduh, parah juga kita nih. Kenapa kada bermarah-marahan terus? Di rumah tangga anak marah terus. Nang bini salah sedikit sarik, nang laki salah sedikit sarik. Maka kata Nabi, wapi akhir zaman
ma dhalla qaumun illa bil jidal. Tidak rusak umat akhir zaman kecuali terlalu suka bertengkar, terlalu suka berdebat, terlalu suka bersesarikan. Maka pintu beramal tertutup. Kita laki bini bersesarikan, bertengkar. Nah bini sarik kampasnya mangkok, pacas telusen. Nang laki tandang kuantan termasuk ke rumah inor sebelah. Coba lihat, ada tidak berbuat baik lagi. Nang laki itulah ke kabun bukan begawi, duduk di punggung nior, sambung puting, rokok kayak orang kehilangan dacing. Coba lihat nang bini di rumah bukan bermasak dah, berarti harap bangkor mata menangis. Jangan minta ada dimasakkan ke yang laki muah, kenapa masakan sontoloyo itu jadi. Waktu halam maka imbah nikah yayang manggil sokali sarik sontoloyo jadi. Makanya kita jangan bersesarikan, kada baik kalau bersesarikan. Kalau kita nih kada bersesarikan di rumah nih ramah, amun laki tersalah, yes maafkan. Mun bini tersalah, maafkan, apa salahnya? Aduh sedih keungkit. Ini kadang-kadang mau keungkit nang 3 tahun lalu. Besar dari halam, kayak itu juga halam kayak itu juga. Sama pulang biasaan. Mang keturunan dari awal abahnya. Nah, kan mulai sudah. Mulai sudah. Jadi kadang-kadang kita nih suka ulah pasal. Nang bini bulah pasal, nang laki bulah pasal. Coba kalau kita tentram, kada bertengkar, kada mengungkit, kada menyalahkan, mesra hidup kilat pengantin hanyar itu. Pengantin hanyar itu kada suka bertengkar, kada bersesarikan. Suahlah orang melihat pengantin betatai langsung bersarik bakalahian. Dede, orang mesra, kenapa kada suka bersesarikan? Saling berbuat baik. Turun dari pelaminan bertuntunan. Mengkita Tuhan mana bertuntun, jalan surang jasiden. Maka nabi ini bungkok pelang tak. Nak menangkok aja. Jangan bini berangain nawai aja. Rupanya laki bepanau aja. Ada sokan bertangkar. Jadi begegeleran. Coba lihat pengantin. Nya mesra. Nang laki manggil bini adik, yang bini manggil laki kakak. Ujungnya yayang. Nya kada sobat tangkar. Hanya duduk tanya anak minum apa kak? Nyaman. Tapi sudah bersarikan di harapan nawari. Tarai kita membesarikan di harapan. Tapi kalau ada bersarikan mesra hidup, pengantin hanyar kemana nang laki ke situ nang bini, kemana nang bini ke situ nang laki. Ada berpisahan kayak Juli dan Julita. Berjalan ke rumah mintuhan terpelisit betis bini, lokas menjembat terputus-putus tali capal. Hati-hati sayangnya. Sekali anak anam karep betangkar sudah tahan tak nang bini, lantak kaulah jisidin. Amun kita imbah kawin saling menjaga. Masuk ke kamar kedua ini kedua mandi hulu berparfum ke sebelah ka nang laki nang bini parfum sadap malam coba mesranya semerbak harumnya kada suka bertangkar kada suka bersarikan. Tapi kalau sudah tuha anak 3 cucu 6 karap bertangkar saling menyalahkan anak bercaraiannya 6 kali deh cuma kada jadi anak bercarai sayang pulang lo kok dapat lagi acup sini kada jadi bertangkar terus mana mesra lagi nang laki masuk ke kamar bau minyak kapak. Nang bini bawa kancor, rupanya nang bini lagi parut. Aduh, sadih. Sehingga kita nih karena sudah sering bermarah-marahan, kadang-kadang berdandan izin baik keluar daripada ke dalam. Namun ke pengantin berdandan bungas kayak Ayu Tinting. Sekali masuk kamar parah pada mak lampir. Bersesarikan, makanya kita nih jangan bermarah-marahan hidup. Kita nih hidup bersayang-sayangan saja. Supaya apa? Supaya hidup ini bisa saling bahagia. Maka itu yang pertama, gunakan masa muda untuk beribadah dengan tulus ikhlas kepada Allah sebelum datang masa tua. Yang kedua, wasihataka qabla sakamika. Gunakan masa sihat kita sebelum datang masa sakit. Penyakit datang kada diundang, buliknya kada mau. Maka kalau sudah datang ngalih, buliknya ngalih. Maka akhir zaman ini penyakit tumpang tindih, kadang penyakit datang obatnya belum tetamu. Dokter aja bingung anak mau obati kita. Nah mana nang Tuhan yang diobati? Obati reumatik kena asam urat. Obati asam urat naik tensi. Obati tensi kena jantung. Obati bayi-bayi duitnya kada cukup. Ada diobati mati kada ketahuan. Akhir zaman. Makanya mumpung sihat kita beramal, mumpung sihat. Di mana ada pengajian hadir kita. Saya terharu melihat di Banjarmasin itu. Pengajian guru bakit itu katanya, itu sampai 5.000-an pernah hari hujan lebat kada begisir, jemaah kada begisir. Basah timbakau kada berjauh. Bukan timbakau aja basah senyaan basah. Ada bergerak. Mungkin kita cemilahan hari itu suah aku ceramah.
bertindak bantai hujan, lingis bukahan, termasuk aku siapa anda pun patir gede guyan nginto mati timbak patir, orang segagah saya lakas mati kulir aku masuk kayak aku juga di rumah Haji Zainal, empat orang masuk ke dalam jo pindahan, 2 kali ceramah aku, ceramah di luar dapat setengah jam, masuk ke dalam ulangan pulang, 3 kursi ceramah, berhujan maka kadek. Saya pergi ke dia Hamuntai, kan kandangan, kamu Hamuntai pulang, malam tuh hujan lebat hujan. Sekalinya saya datang kiai-kiai hadir. Ini kursi nang duduk nah. Sebelah kananku ada guru tuha berdua. Duduk gin sidin kata kau bisila lagi. Berdua, 90 kada kurang umurnya. Sudah imbah pengajian, ulun hendak mangkat, hendak menuntun. Uji penelitian kata kawa guru sidin bekindong. Dikindong sidin. Dari sejak sihat sidin beramal sampai ke tuha bekindong. Karena kiai mun awak kada kiai siapa ngindong? Kiai berebut orang mengindong. Mun ada kiai siapa ngindong? Makanya mumpung sihatlah kita berangkat ke pengajian. Mumpung sihatlah kita berangkat ke majelis zikir agar nambah pahala, gunakan kata Nabi. Nang ketiga, warina kakabla pakrika. Gunakan masa kaya sebelum datang masa fakir. Mumpung kita sugih ini gunakan dengan baik-baik, jangan sombong kita. Jangan sekehendak menyari ke orang fakir. Amun orang tu begawi kada cucokon kita ampih aja, ganti orang lain pelan-pelan mampih. Jangan disariki, amun disariki terluka hatinya kena. Mun terluka hatinya berdoa mustajab, tunggu masa bangkrutnya. Kalau ada bangkrut tertipu orang nanti dia. Kalau ada tipu orang nanti anaknya kada senunuh. Mun anaknya baik kena hidupnya kada sama kakak. Mengkadainya penyakitan. Sumpah orang susah. Karena orang susah itu kalau disakiti hatinya mustajab doanya. Yang kedua, apabila dibuat senang, dia berdoa mustajab. Cah amon orang pakir tuh kabul doa, kenapa nya pakir manjang? Suruh berdoa sugih. Ada pulang dia sugih-sugih. Iya, nya berdoa gin orang nang kabul. Amon disakitinya berdoa bahaya. Atau dibuat senang, makanya rata-rata di mana-mana pesan kiai-kiai itu pintar-pintar. Apabila ada orang miskin, orang susah, hendak mondok, kada berduit, diambil, makan kada bayar, ayah itu. Makanya Al-Baqiyatus Shalihat sampai sekarang, walaupun punduk banyak ditungkal, tetap kada ketampungan. Banyak yang daftar, kenapa? Dua-dua orang susah di masa lalu itu ada. Karena ayah membantu, kada usah bayar IPP, kada usah bayar makan, duit sidin yang keluar. Saya aja mula-mula ajar di pondok tuh ayah yang ngasih duit. Seminggu datang sidin beri duit, kadang mantari beras. Itu doa orang susah itu mustajab. Jadi ulun parit bertuah burut nyebarang ke sini. Jadi pelabuhan orang minta sedekah bibini tuha. Ku julungi 10.000. Kenapa? Duit 2.000-an dede. Ini 10.000 ku julung. Apanya begitu ku julung 10.000? Mungkin ini merasa kebanyakan. Ya Allah panjangnya doanya. Ya Allah mudahan Ustadz panjang umur. Mudahan sihat awak. Mudahan murah rezeki. Bancap aku berjalan. Berusia yang keempat, mudahan kawin pulang. Alhamdulillah. Maka doanya kabul, bancap aku. Makanya gunakan masa sugih ini jangan sombong. Waktu sugih, karena sudah susah kita tahu tuh rasa. Paling tidak kita menutup mata terakhir, menghembuskan napas terakhir, itu miskin kita. Jadi berduit lagi kita. Belum tentu kita sugih di dunia, sugih di akhirat. Kalau kada bisa menggunakan kesugihan kita di dalam dunia. Nang keempat, wahayataka qabla mautika. Gunakan masa hidup sebelum datang masa mati. Kini kita ketentukannya mati aja tuh. Maka hati-hati hidup. Wa pararaka qabla surlika. Gunakan masa lapang sebelum datang masa sibuk. Karena kalau kita sudah meninggal dunia terpaksa menunggu kiriman orang. Maka itu malam ini kita membantu tuan rumah mengirimi kepada kedua orang tuanya. Kenapa kita rangkaikan dengan tuan guru Syekh Muhammad Arsyad bin Muhammad Habib? Ini tanda kita memuliakan, tanda kita meletakkan orang soleh di hati kita. Buktinya sampai wafat masih ada. Jadi tanda kita meletakkan orang alim di hati kita sampai ke mati kita masih ingat. Maka setiap haulan kita gabung terus, setiap haulan kita gabung. Apa hikmahnya kita meletakkan orang soleh di hati kita? Nanti hisabnya gampang. Kata Nabi, nanti di akhirat ada sekalangan manusia, inna minan nas yadkhulunal jannata majjanan.
Karena ada manusia yang masuk surga gratis cuma-cuma, menurut hitung-hitung kada layak langsung surga, mesti itu singgah di neraka. Lalu sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka? Kata Nabi, man kana fi qalbihi min hubbil ulama. Orang yang di hatinya kada pernah bergisir menyayangi ulama. Makanya haulnya kedua orang tuanya pun dimasukkan kita untuk tuan guru kita. Jangan bergisir hati kita. Kalau kita meletakkan orang alim di hati, nanti di akhirat gampang hisapnya, langsung surga. Di dunia ini aja tahadus bin nikmah. Saya kan kemarin pergi ke Banjarmasin, setengah ngeri, bukan setengah ngeri, emang pol-pol ngeri ke sana. Gair-gairan, karena di sana itu para alim ulama, para tempat para aulia. Saya ke sana, tapi saya mencoba meletakkan ayah di hati. Memang selama ini saya letakkanlah ayah di hati, tapi saya berangkat merasa ulun berangkat ke desurangan, ulun berangkat bersama ayah, maka sampai ke sana gampang urusannya. Di bandara pun gampang urusannya, sampai di sana gampang. Belum lagi masuk ke hotel sudah banyak yang menjaga 30 orang. Dikawal saya, masuk ke warung aja berkawal. Di sini kita sudah berkawal. Sekalinya makan pulang ke rumah makan yang mewah pulang tuh. Kuitihi ikan seikong 45.000 harganya. Banyu jus nang haloy cawannya 17.000. Yo tembilan 10 yo genal cawannya. Di sini 17.000. Kok jangan apa makan yang mahal. Jaku cari warung nang murah aja. Kada apa posatnya kada apa aja. Dem hatiku nang murah aja, nang ini ganti duit aja. Asa sayangannya. Tapi karena kita ada orang alim di hati, dibawa ke sana, dihormati orang. Hari saya di sana, malam nang kedua, para habaib yang menunggu di acara tuh, kata Guru Nopal 30 orang. Belum lagi para kiai, ya Allah, ramah-ramahnya orang. Kenapa saya datang ke desurangan? Aku bersama guru, di hatiku ada guru. Sampai di situ pulang, dijemput pula dari pemangkih Guru Rasidi. Kita nginap di pemangkih, guru ai sudah disiapkan biar nanti subuh bertemu dengan Guru Mukhtar. Saya kada kawa kalapahan aku 3 malam dah kada guring hendak tumbang. Kata Guru Nopal, guring di hotel aja. Akhirnya guring di hotel. Pepagian datang pulang mobil 2 menjemput saya, membawa ke rumah Tuan Guru Bakhit karena sudah ditunggu. Saya berangkat, tapi saya tetap ayah saya bawa. Ulun datang ke desurangan, namun dihadangi kada layak. Tapi kalau ada ayah nang dibawa, kiai nang dibawa, nanti berakahnya akan bertambah. Alhamdulillah lancar di sana. Bukan apam berebah yang dimakan, ikan haruan bepanggang gini surong sidin. Banyu nginem sidin tu ada sebutul haloy nang kaya akuane bagi 2 kon ulun. Ulun minum. Kenapa? Karena ulun ke desurangan. Datang bersama ada kiai di hati ulun. Hendak ke rumah Guru Danau menurut perkiraan berat, tapi alhamdulillah timbul pesan. Nanti zuhur guru ai kita ke sana ditunggu guru. Saya sampai ke sana, mobil kalau masuk padat, orang sudah pengajian, Bang. Orang sudah mulai pengajian. Sekalinya ada yang menjaga. Ujas yang menjaga ini tamu Guru Danau, enggih. Langsung dikawal mobil masuk ke dalam, bebiak pas mobil masuk. Lancar ke sana. Kenapa saya tetap kedua ini melepas ayah? Aku di hati bersama ayah kada surangan. Namun aku surangan kada layak, aku kada layak ke sini. Karena Guru Danau itu ada yang mengatakan min auliyaillah, tapi beliau menghadang. Hebatnya pulang, pas saya hendak bulik naik pesawat, itu pesawat dari Banjarmasin, terbangnya jam 1.30. Pakai pesawat lain. Saya sebenarnya kan dihendak naik lain tuh. Karena kalau naik lain tuh panas dingin, dasar lain, goyangannya lain, bareng lain, semunyaan lain tadi Bang. Cuman kada ada lagi, saya harus pulang karena jadwal menunggu di Tungkal. Kalau dari Jakarta ke Jambi pakai batik, jam 3 terbangnya, jadi 1 jam lebih masa di transitnya, cukup baik waktunya. Sekaligus beli tiket 2. Sekalinya rupanya delay berangkatnya 2 jam pulang tuh. Berangkatnya jam 3.50 berangkat. Lah Jakarta ke Jambi jam 3 berangkat. Berarti otomatis lepas nih.
tapi beda sejam. Sampai di Jakarta ulun jam 4.30. Lah pesawat jadwalnya berangkat jam 3, pesawat batik dari Jakarta. Sedangkan cuaca yang kurang baik di Banjar, di Jakarta ke Jambi cerah. Otomatis kan dia ada alasan delay di sana. Nah, kada ada alasan terlambat. Saya merasa kada sendirian. Ditelepon saya oleh nang menjemput kami bulikan guru ai katanya sampai di Matang Lumut. Karena kada mungkin lagi boleh ke Jambi karena penerbangan sudah penuh. Lah pesawat nang mau ditumpangi sudah berangkat. Kada mungkin lagi. Ustadz pemalam di Jambi, pemalam di Jakarta. Petugas bandara Banjarmasin pun bilang, guru kena sampai di Jakarta cari transit, tanya di mana kami menginap. Kayak apa makan kami esok jam berapa? Masih menginap guru ai katanya. Aku dah hendak menginap. Orang segagah aku nginap di bandara di 3 kursi. Apa kata dunia? Malas aku. Tapi saya yakin saya berangkat ke sorangan. Ada ayah di hati saya. Saya bertawassul. Ternyata sampai di Jakarta, turun langsung ke transit. Ternyata disiapkan tiket kami untuk 5 orang. Langsung dipersilahkan tanpa istirahat, tanpa duduk. Berjalan pun kada bemandak, terus sampai ke mukanya. Langsung ditunggu, langsung dipersilahkan naik ke pesawat. Naik ke pesawat hitungan menit cuman terbang pesawat. Kayak pesawat sorang. Kayak Syahrini aku. Syahrini kan bisa pesawat sorang. Itu berkah ada orang alim di hati kita. Mestinya saya temandak di Jakarta, tapi kada langsung ke Jambi. Nanti di akhirat, kalau kita selalu menempatkan orang alim, apalagi Tuan Syekh Muhammad Syekh Tuan Guru Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Apib, ini nang kita cintai, tentu nanti hisabnya gampang. Aturannya singgah di neraka, ternyata kada jadi langsung masuk ke surga. Karena kita menghadap Allah, ada guru di hati kita. Makanya haul malam ini digabung dengan Tuan Guru kita. Mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat ini akan mendatangkan barakah, mendatangkan manfaat, tidak meninggalkan tempat ini kecuali dosa kita diampuni Allah, berganti dengan rahmatnya. Amin Allahumma amin. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya banyak minta maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.